wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Mujahidin ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah sareng-sareng monggo kula panjenengan sami unjukaken dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene menapa Allah tasih maringi kula panjenengan sami kenikmatan hidayah iman lan Islam sehingga kula panjenengan sami saged hadir wonten ing mriki panggenan sak perlu nindakaken salah setunggalipun kewajiban kula panjenengan sami tumrap tiyang muslim nggih menika nindakaken salat subuh kanthi jamaah dipun lajengaken kalihan tausiah utawi thalabul ilmi. Dan memang seperti itulah seharusnya ciri khas seorang muslim, selalu istiqomah menjalankan ibadah lan boten wonten kendalipun anggenipun nuntut ilmu supados kula panjenengan sami meningkat keimananipun. Sebab dengan ilmu iman seseorang akan meningkat berbanding lurus. Ketika keimanan seseorang itu meningkat, maka ibadah pun akan meningkat. Ketakwaan kula panjenengan sami dumateng Allah akan semakin bagus. Semakin dekat kita dengan Allah, maka Allah akan menempatkan kita pada derajat yang tinggi kelak di akhirat. Dan itulah tanda kecintaan kita sebagai seorang mukmin terhadap Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan napa ingkang dipun perintah dening Allah lan nebihi sak tebih-tebihipun napa ingkang dipun awisi dening Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebagian ulama, ini adalah sebagai ciri orang yang bertakwa. Imtithalul awamirillah wajtinabu an-nawahi, menjalankan semua apa yang Allah perintah dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin
wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Wonten kesempatan enjang menika tema ingkang badhe kula angkat sebagai maudhu tausiah menika tema ingkang sederhana tapi insyaallah mengena. Nggih menika masalah cinta. Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menganugerahkan perasaan cinta kepada setiap umat manusia. Karena dengan cinta itu akan melahirkan sebuah motivasi, melahirkan sebuah dorongan dalam diri kita untuk mengerjakan sesuatu. Bilih kula panjenengan sami cinta kalian dunia, maka kita akan terdorong untuk mencari dunia. Bahkan oleh sebagian orang tidak mempedulikan lagi bagaimana cara mendapatkan harta dunia itu, baik halal ataupun haram, boten peduli. Sing penting dapat. Bagi seorang muslim cara-cara seperti ini boten dipun beneraken. Sebab walaupun kita butuh terhadap dunia, seorang muslim dituntun oleh Allah supaya mendapatkan harta benda dunia dengan cara yang halal, halalan thayyibah. Di samping halal juga bagus, sebab apa yang kita berikan, apa yang kita dapatkan nanti akan kita berikan, kita nafkahkan kepada anak istri kita. Ampun ngantos napa ingkang dipun tedha, napa ingkang dipun ngunjuk kalian keluarga kula panjenengan sami menika terselip barang haram. Sebab bila ada keharaman terselip kemeriku, maka itu akan menjadi khirmanul ilmi, akan menjadi penghalang kita mendapatkan ilmu. Wa khirmanud doa, dan itu akan menjadi penghalang doa kita kepada Allah. Maka Allah tidak akan mengabulkan setiap apa yang kita mohonkan kepada Allah. Itulah kekuatan cinta. Dalam sebuah hadis secara terpisah Rasulullah menegaskan, man ahabba syai'an fahuwa 'abdu. Barang siapa yang mencintai sesuatu maka dia akan menjadi budaknya. Boten peduli siang atau malam, dia akan gunakan semua kekuatannya untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan apa yang dicintai, dan dia akan menjadi budaknya. Sehingga kadang-kadang kula panjenengan sami boten kemutan malih pilih kula panjenengan sami menika anggadai kewajiban dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang salat dipun tinggalaken, kadang-kadang sholat dilalaikan atau minimal diakhirkan waktunya. Karena apa? Karena cinta. Cinta seperti ini, cinta ingkang kedah dipun lurusaken malih. Boleh kita mencintai sesuatu, tapi ampun ngantos kecintaan kita kepada Allah dikalahkan oleh cinta kita kepada yang lain. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Di antara manusia ada yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Apa itu? Mereka mencintai harta benda dunia. Kahubbillahi, seperti mencintai Allah. Bahkan cintanya kepada dunia melebihi dari cintanya kepada Allah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dan bagi seorang mukmin, cinta kepada Allah harus lebih diutamakan dibanding dengan cinta kita kepada lainnya. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu,
In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka wujudkan kecintaan kalian kepada Allah dengan mengikuti perintah-perintahku, dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan Rasulullah sebagai ittiba, role model dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kula panjenengan sami menika sedih ningali generasi muda sakniki menika ngefan kalian artis-artis Korea, sehingga semua aktivitas dan kehidupannya ditiru, difotokopi dalam kehidupannya sehari-hari. Mulai dari potongan rambut, gaya hidup, gaya berpakaian, semuanya mengikuti. Bahkan apa yang dimakan oleh mereka kita coba mencari di sini padanannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitulah kekuatan cinta. Dia akan mengikuti apa dan bagaimana orang yang dicintai itu. Seharusnya sebagai seorang mukmin, kalau kita benar cinta kepada Rasulullah, maka kita harus mengikuti setiap apa yang Rasulullah contohkan itu, sehingga kita nanti kelak akan diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sehingga mencintai Rasulullah adalah sesuatu yang mutlak keharusannya, maka tidak ada lain selain kita mempelajari sunnah-sunnah Rasul, supaya kita tahu apa yang diperintah Rasulullah, apa yang dilarang Rasulullah, apa yang dicontohkan Rasulullah, apa yang tidak diperbolehkan Rasulullah. Saking pundi kula panjenengan sami mangertos larangan dan perintah Rasul niku. Bilih kula panjenengan sami mboten nate maos hadis, tidak pernah belajar hadis, maka salah kalau ada orang yang mengatakan dirinya sebagai kelompok ingkar sunnah, mengingkari sunnah, mengingkari hadis, karena cukup dengan Al-Quran saja, nggak perlu hadis. Bagaimana mungkin? Padahal kula panjenengan sami sakit sholat niki keranten nyonto Nabi, keterangan sakit hadis. Al-Quran cuma menyebutkan aqimus sholat, dirikan sholat. Bagaimana tata cara perintah sholat itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, adanya di dalam hadis. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa dirinya adalah sebagai ingkar sunnah, mengingkari sunnah karena hanya cukup dengan Al-Quran, jelas itu adalah kelompok ingkang kelintu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ngimutaken dumateng kula panjenengan sami, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnatan nabi. Aku wariskan kepada kalian wahai umatku dua hal. Siapapun yang berpegang pada dua hal ini, dua perkara ini, maka lan tadillu ma tamassaktum bihima, dijamin hidupnya tidak akan tersesat di dunia sampai akhirat. Apa itu? Kitab Allah, kitab Allah yaitu Al-Quran, wa sunnatan Nabi, dan sunnah Nabi atau hadis. Maka dua sumber hukum inilah yang menjadi pedoman hidup kita, way of life, jalan hidup kita. Bila kula panjenengan sami pengen selamat donya ngantos dumugi wonten alam akhirat, maka berpeganglah ampun ngantos hidup kula panjenengan sami tebih saking Al-Quran kalian sunnah Rasul, maka baru kita akan dicintai oleh Rasulullah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah janji akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Wonten riwayat saking Abu Hurairah, bagaimana Allah menempatkan orang-orang yang dicintainya di hadapan Rasulullah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan orang-orang yang dicintai oleh Allah, dia akan mendapatkan kemuliaan baik hidup di dunia atau di akhirat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikan, qala Allah berfirman. Dados hadis niki hadis qudsi. Hadis qudsi redaksi saking Allah ingkang maringi perintah melalui lisan Rasulullah. Napa terusipun Allah wonten hadis menika, man ada li waliyan faqad adantu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, wali itu kekasih Allah, faqad adantu bil harbi, maka aku umumkan kepadanya bahwa aku memeranginya, aku memusuhinya. Adantu hada a'lamtuhu bi anni muharibun lahu. Aku umumkan kepadanya, aku tabuh genderang perang memusuhi dia. Barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku yang akan memusuhinya. Bapak Ibu, sinten sing berani memusuhi Allah? Sinten ingkang saged ngalahkan Allah? Boten wonten. Dan orang yang mendapat tempat di hati Allah, maka dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengumumkan sendiri bahwa dia akan memusuhi orang yang memusuhi kekasihnya. Man 'ada li waliyan faqad adantu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi kekasihku, waliku, maka aku akan memusuhinya juga. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Dan tidaklah seorang hamba yang mendekatkan dirinya kepadaku dengan suatu amalan yang paling aku cintai melebihi apa yang sudah aku fardukan kepadanya, apa yang sudah aku wajibkan kepadanya. Artosipun, sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan jalan melakukan apa yang diwajibkan Allah. Contohnya pun sholat 5 wekdal, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Bilih kula panjenengan lampai kanthi istiqomah, fa insya Allah kita termasuk orang-orang yang disebut wali Allah. Wali Allah adalah orang-orang yang tegak lurus dan istiqomah dengan menjalankan ibadah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Boten kados dene persepsi pun tiang-tiang saniki wali Allah, wong sing iso miber, terbang di atas angin, berjalan di atas air, atau orang yang memang jarang kita temui, sekali-kalinya ditemui, wah beruntung kamu ketemu wali Allah. Atau orang yang bisa menebak kehidupan masa depan seseorang, itu wali Allah. Masyarul muslimin, wali Allah tidaklah seperti apa yang mereka sangkakan. Sebab wali Allah adalah orang yang istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah, kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan dijalankan dengan penuh keikhlasan dan istiqomah, dan tidak mengharap apapun kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. La yaqbalullahu minal amal illa wa huwa khalisan wabtughiya bihi wajh. Allah tidak akan menerima amalan seorang hamba kecuali amalan itu dikerjakan dengan keikhlasan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kula panjenengan sami teng mriki keranten Allah, fa insyaallah Allah akan balas sebagai satu amal ibadah. Ampun ngantos keranten benti anggap wong soleh, ampun ngantos, berarti itu karena manusia, bukan karena Allah. Maka sebagai orang muslim, orang yang ikhlas harus memurnikan segala ketaatan yang ia lakukan hanya semata-mata karena Allah Ta'ala, baru kita disebut wali. Dan keutamaan apa yang dia dapat sebagai kekasih Allah? Allah akan menjaganya.
Siapapun yang hendak memusuhi dia, maka Allah akan memusuhi terlebih dahulu. Dan orang yang menjalankan ibadah, kewajiban-kewajiban Allah itu adalah amal yang paling disukai oleh Allah, paling dicintai oleh Allah. Wa ma yazalu 'abdi ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Luar biasa. Orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah selain menjalankan ibadah-ibadah wajibnya, kemudian ditambah dengan an-nawafil, ibadah-ibadah sunnahnya, qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud, lan sak pitunggalan itu, maka Allah akan mencintai dia. Dan jika Allah sudah mencintai dia, apa kata Allah? Kuntu sam'ahu alladhi yusmi'u bihi, aku yang akan menjadi telinganya. Wa basaru alladhi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi matanya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya. Artinya bahwa orang yang istiqomah menjalankan perintah Allah, kewajibannya ditambah dengan amalan-amalan sunnahnya, maka Allah akan membimbing segala perilaku kehidupan orang tersebut. Dari telinganya, matanya, tangan dan kakinya akan diberikan hidayah oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah, sehingga kecil kemungkinan tiang kalau wau niku akan tersesat jalan hidupnya. Sebab nopo gesangipun pikantuk hidayah saking Allah, dibimbing kalian Allah. Karena Allah cinta kepadanya, setiap kali hendak melakukan kesalahan diingatkan oleh Allah. Jangan, itu gak bagus. Jangan, itu gak boleh. Diingatkan oleh Allah. Apapun bentuk peringatannya, entah itu konangan, entah itu muncul rasa was-was, itu Allah sebetulnya cinta kepada kita. Sebab kalau hatinya sudah terdapat titik-titik hitam, sudah banyak melakukan dosa dan kemaksiatan, mereka tidak ada lagi kekhawatiran untuk melakukan hal yang sama. Sebab Allah sampun berpaling darinya. Allah boten cinta malisan dumateng tiang niku wau. Maka orang yang cinta, orang yang dicintai oleh Allah, maka Allah akan memberikan bimbingan, hidayah dalam hidupnya, sehingga hidupnya itu pun tiang kolowau akan lurus di atas rel agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan ingkang lintunipun orang yang dicintai oleh Allah, wa in sa'alani a'taituhu, jika dia minta kepadaku maka aku akan kasih. Maka doanya para wali itu makbul, diijabah, mustajabah. Sekali dia angkat tangan mendoakan orang, pasti dikabulkan oleh Allah. Itu doanya para wali. Waliullah, bukan wali syaitan, bukan. Tapi wali Allah, orang-orang yang istiqomah menjalankan perintah, kewajiban, dan ditambah amalan-amalan sunnahnya. Maka setiap apapun yang dia minta, Allah akan kasih. Wala in ista'adani la'uidannahu, dan jika dia minta perlindungan kepadaku, aku pasti lindungi dia. Janji Allah Bapak Ibu niki boten main-main. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Nek janji kula panjenengan sami mungkin kadang-kadang suloyo. Apa yang kita ucapkan kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Apa yang kita pernah janjikan kadang-kadang kita ingkari. Itulah kita manusia, tapi Allah tidak. Bahkan Allah akan memberikan pahala berkali lipat tanpa kita mengharapnya. Allah tidak akan mendolimi hambanya Bapak Ibu. Jadi ampun ngantos
kula panjenengan sami rugi nindakaken napa ingkang dipun wajibaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Ampun ngantos. Sebab apapun amal ibadah kula panjenengan sami yen niku dipun lampahi keranten ikhlas mencari ridha Allah, maka Allah akan berikan pahala berkali lipat dan kita akan mendapatkan kawilijungan gesang wonten alam donya ngantos dumugi wonten ing alam akhirat. Wonten riwayat lain bahwa innallaha yuhibbul 'abda, jika Allah itu mencintai hambanya maka dia akan panggil Jibril. Jibril, innallaha yuhibbu fulan fa ahbibhu. Allah mencintai si fulan ini, maka cintailah dia. Jibril diperintah untuk mencintai apa yang Allah cintai. Jibril itu malaikat, pimpinan malaikat niku malaikat Jibril. Maka Jibril pun mencintai karena Jibril adalah malaikat yang taat kepada perintah Allah. Karena Jibril adalah pemimpin para malaikat, maka Jibril fayunati fi ahli sama, memanggil semua penduduk-penduduk langit. Innallaha yuhibbu fulanan fahibbuhu, wahai penduduk langit, Allah mencintai si fulan itu, maka cintailah oleh kalian semuanya si fulan itu. Maka mereka pun mencintai, penduduk langit mencintai semuanya. Hatta tudaulahul maqbul fi ahlil ardi, hingga diletakkan kepadanya penerimaan kecintaan itu ke semua penduduk bumi. Makanya kalau Allah memang sudah cinta kepada orang, orang itu akan dilindungi oleh Allah, dan pasti penduduk bumi pun akan mencintai dia, akan mencintai dia, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mencintainya, malaikat Jibril sudah mencintainya, penduduk langit sudah mencintai dia, maka seluruh penduduk bumi akan ikut mencintai dia. Dan itu secara alami, Allah yang menggerakkan semuanya itu. Ya. Kalau kita cinta kepada seseorang, tiba-tiba kok wong iku apik tenan yo, seneng, dimunculkan perasaan suka itu, mungkin karena ada kebaikan pada dirinya dan Allah mencintai, Allah meridainya. Tidak serta-merta kita pengen dicintai oleh masyarakat, akhirnya kita apa niku jual poster pengen dipilih masyarakat, terus kita apa istilahnya saat ini niku pengen diperhatikan oleh masyarakat. Mboten kados ngoten, niku secara alami. Kalau memang di dalam dirinya ada kebaikan-kebaikan, gak usah diminta, Allah akan menggerakkan dan malaikat Jibril akan menyuruh semua penduduk langit dan bumi untuk mencintai dia. Itu secara alami. Ya. Ampun ngantos kita cari ridane menungso, ampun ngantos. Mau calon jadi pemimpin kita, terus nyebar pamflet-pamflet, bahkan sampai nyogok-nyogok, pengen dicintai, pengen dapat di tempat di hati masyarakat. Mboten usah. Sahabat Umar bin Khattab nalika piyambakipun diangkat jadi khalifah, pidato pertama ingkang piyambakipun sampai akan napa? Inni qad wullitu 'alaikum wa lastu bi khairikum. Hari ini aku diangkat menjadi pemimpin kalian, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Masih banyak orang yang baik daripada aku. Loh, Umar, sosok seorang pemimpin yang tawadhu, tidak pencitraan. Karena ingin dilihat baik, maka sisi baiknya terus yang diekspos, sedangkan sisi keburukannya ditutup-tutupi. Kalau Allah izinkan, Allah akan bongkar itu. Ya. Kita harus bersyukur kepada Allah. Kita baik seperti ini bukan karena kebaikan kita, itu karena Allah menutupi aib kita. Kalau Allah mau bongkar aib kita, kita itu nggak ada apa-apanya.
Kalau kita baik di mata manusia itu bukan karena kebaikan kita, tapi Allah menutupi celah dan aib kita. Kalau Allah mau menjatuhkan seseorang gampang, hanya dengan masalah kecil aja, wes kebongkar sedanten, aib-aib kebongkar sedanten. Itu kalau Allah sudah yudhillu may yasha, Allah sudah menghendaki orang tersebut jatuh terpuruk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang disampaikan Umar tadi adalah contoh ketawaduan seorang pemimpin. Inni qad wullitu 'alaikum wa lastu bi khairikum. Aku diangkat pemimpin oleh kalian semuanya, padahal aku bukan orang yang terbaik. Masih banyak yang baik. Fa in ra'aitumuni ala haqqin fa'inuni wa in ra'aitumuni ala batilin fashaddiduni. Jika kalian mendapati aku sedang berbuat kebenaran, menegakkan kebenaran, maka tolonglah aku. Tapi jika kalian mendapati aku berbuat penyelewengan, fashaddiduni, maka tolong cegah aku. Itu Umar bin Khattab ngendikan kata singkatan. Tiba-tiba ada sahabat, ya Umar, wallah, fa in ra'aitu i'wijajan laqawwamna bihadis saif. Demi Allah, jika aku melihatmu berbuat penyelewengan, aku tidak segan-segan meluruskanmu dengan ujung pedangku ini. Laqawwamna bihadis saif. Aku akan luruskan engkau dengan ujung pedangku ini. Apa sikap Umar? Marah? Muring-muring? Orang yang masih mencintai karena aku. Dan kalau bukan karena aku masih melihat orang-orang yang masih datang ke masjid di sepertiga malam terakhir dan membaca istighfar, aku akan berikan siksaku kepada mereka. Tapi karena aku masih melihat orang-orang ini, soroftu adabi anhum, aku buyarkan niat ini. Maka inilah yang menjadi peredam murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka bersyukurlah jika di tengah-tengah kita masih ada orang-orang soleh, orang-orang yang masih rajin membaca istighfar di sepertiga malam terakhir. Bersyukurlah karena di tengah-tengah kita masih ada orang yang mencintai karena Allah. Bersyukurlah di tengah-tengah kita masih ada orang yang datang ke masjid memakmurkan rumah-rumah Allah. Kalau bukan karena mereka, Allah akan timpakan siksanya kepada kita semuanya. Air laut itu tentara Allah. Kalau Allah mau, habis kita seperti Aceh. Tapi bagi seorang mukmin, wala yakhafuna laumata laim, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kegundahan, kegelisahan terhadap ancaman-ancaman itu. Tidak peduli dengan cercaan celaan orang-orang yang mencela mereka. Itulah orang mukmin. Jadi hatinya diliputi perasaan tenang, adem mawon. Senajano diberitakan isu tentang mega trust, akan terjadi potensi tsunami, akan terjadi gempa bumi. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Kita serahkan kepada Allah. Seandainya kita pun mati, maka Allah akan bangkitkan kita sesuai dengan niatan kita sendiri. Jika kita niatnya baik, Allah akan bangkitkan kelak kita di akhirat dalam keadaan baik. Tapi kalau niat kita buruk, maka Allah akan bangkitkan kita kelak di kehidupan akhirat dalam keadaan buruk. Begitulah Aisyah ketika bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mereka dibinasakan semua oleh Allah, sementara di tengah-tengah mereka masih banyak ada orang-orang soleh, orang-orang yang ahli ibadah. Kata Nabi, semuanya kena, semuanya mati. Tapi mereka akan dibangkitkan oleh Allah berdasarkan niat mereka.
Itulah niat itu penting Bapak Ibu. Niat baik itu harus selalu kita tanamkan dalam diri kita. Dalam segala aktivitas kita harus kita pasang niat baik. Sebab sewaktu-waktu kalau Allah pengen mundut nyawa kula panjenengan sami mboten enten sing ngertos. Kematian itu selalu mengintai kita. Kematian yang kalian takutkan, yang kalian lari darinya itu akan selalu mengejar kita. Yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kemanapun mati itu akan tetap menghampiri kita, walaupun kita ada di sebuah gedung yang sangat kokoh. Kalau memang waktunya mati, mati. Bagi seorang mukmin kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Bagi seorang mukmin justru kematian itu sesuatu yang didambakan, karena mempercepat pertemuannya dengan Ilahi Rabb, kepada Tuhannya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Mugi-mugi kula panjenengan sami tansah pikantuk hidayah lan kagolong hamba-hambanipun Allah ingkang dicintai kalian Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula panjenengan sami pikantuk hidayahipun, perlindunganipun sedaya napa gesang kula panjenengan sami, keluarga kula panjenengan sami, cucu-cucu kita nanti semuanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi napa ingkang kula sampaikan senajan sekedhik mugi dados manfaat khususipun dumateng kula piyambak lan umumipun dumateng panjenengan sami. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.